Saya percaya banget kalau rezeki yang kita punya, kita harus bagi kepada siapapun itu. Jadi honor pertama saya tuh umur 14 tahun, dapat honor dulu 500.000. Honor saya yang pertama sampai saya umur 23 tahun, saya nggak pernah tahu berapa banyak uang yang saya miliki. Semuanya saya titipin di orang tua saya semua. Saya titipin di mama saya dan saya titipin di papa saya. Saya bilang ke mereka, pakai aja uang saya waktu itu kan, karena papa saya udah dilikuidasi banknya. Silakan pakai aja, nggak apa-apa, berapapun pakai. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur saya ucapkan, saya panjatkan kepada Allah yang telah menuntun hati ini selama pencariannya Kang Mas. Telah lama saya menanyakan, siapakah sebenarnya diri ini? Siapakah sebenarnya jati diri ini? Yang selama ini buta ternyata terbuka. Jujur Kang Mas, telah lama saya menanyakan ini ke batin diri. Entah berapa tahun saya sudah tidak ingat. Pertengahan puasa kemarin, mungkin ini hidayah Allah. Tanpa sengaja saya melihat apa yang Mas tayangkan di YouTube. Ketika membaca, apakah Asmaul Husna yang ke-100? Saya buka Kang Mas, jujur saya berkata. Setelah saya buka, saya langsung lemas, lunglai, tidak berdaya. Inilah jawabannya Kang Mas. Saya mencoba mengamalkan ini, ternyata benar. Benarlah, nyatalah, terjawablah sudah siapa jati diri ini sebenarnya. Siapa hakikat diri ini sebenarnya. Dari Allah melalui Kang Mas lah yang membukakan hati ini. Saya benar-benar lemas, tak berdaya. Tapi ini terasa nikmat. Astagfirullah. Ya Allah. Walaupun masih ada bisikan-bisikan yang carut-marut di dalam ini, tapi saya masih bersabar. Bagaimana cara menghilangkannya?
Karena selama ini diri masih bertanya, diri masih mencari. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih menyelamatkan jiwa ini, Allah masih menyelamatkan badan ini. Guncangan demi guncangan hidup, ya Allah, terpaan demi terpaan, cobaan demi cobaan yang saya alami, Kang Mas. Inilah hasilnya. Saya masih diberi kesadaran oleh Allah agar tidak terjerumus ke jurang jahanam. Alhamdulillah, Allah masih sayangkan hambanya yang Dia pilih, Kang Mas. Dari Allah melalui Kang Mas lah saya ucapkan terima kasih. Tuntun, bimbinglah jiwa ini, bimbinglah badan ini yang sudah tersesat begitu lama. Ya Allah, inilah kejujuran Mas dari hati kecil saya ini. Saya berkata, Barakallah, jazakumullah khairan kasiran, Kang Mas. Biarlah jalan ini dengan sabar saya hadapi. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang baik lagi, jalan yang lebih baik lagi, Kang Mas. Sekian, Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah sebuah hidayah dari Allah. Itulah sebuah rahmat dari Allah. Rahmat untuk sekalian alam. Rahmat yang akan diterima oleh masing-masing hamba-hamba yang dikehendakinya. Memang di dalam hidup ini kita wajib mencari sejatinya diri itu siapa. Karena sudah saking lamanya kita buta akan Allah, sehingga selama ini kitalah yang menjadi Allah, yang berposisi sebagai Allah. Tapi kita selama ini tidak menyadarinya.
seolah-olah kita selama ini bertuhankan Allah, akan tetapi nyatanya selama ini kita hanya bertuhankan kepada hawa nafsu kita sendiri, bertuhankan kepada setan yang terkutuk. Nyatanya nama diri kita sendiri di hati kita yang selama ini kita wujudkan. Jadi sebenarnya bertuhan itu adalah mewujudkan, mengadakan, menghidupkan siapa gerangan yang mempunyai sifat-sifat itu. Namun selama ini di hati kita mewujudkan, mengadakan, menghidupkan hal-hal yang tidak ada, hal-hal yang adam, yakni diri manusia kita sendiri. Sejak kapankah kita ada? Sejak kapankah kita diwujudkan di dunia ini? Sejak akil balik usia kita. Seumpama saya sekarang berumur 47 tahun. 47 tahun lamanya, itulah syariat dilahirkannya saya ke dunia ini. Akan tetapi hakikatnya bukan 47 tahun saya dihadirkan ke dunia ini. Hakikatnya sekitar 42 tahun yang lalu saya dilahirkan. Ketika saya berusia 5 tahun, ketika masih TK di taman kanak-kanak, itulah saya dilahirkan. Saat itulah saya didatangkan ke dunia ini. Dan saat itu pula saya memakan buah-buah terlarang, buah-buah khuldi yang mana sangat amat dilarang oleh Allah untuk saya konsumsi. Namun nyatanya seluruhnya saya konsumsi buah-buah khuldi itu, yakni buah pengakuan bahwa hidup ini hidup manusiaku, badan ini badan manusiaku, jalan ini jalan manusiaku, lari ini lari manusiaku, makan ini makan manusiaku, minum ini minum manusiaku. Seolah-olah semuanya kurampas kehidupan, kewujudan, kekuasaan, saya upaya, kehendak, dan ikhtiar, seolah-olah semuanya menjadi milikku. Penglihatan, pendengaran, perkata-kataan, yang mana sifat-sifat
kesemuanya itu hanya milik Allah sebagai pencipta diriku. Namun telah aku akui sebagai sifat manusiaku yang sebenarnya tak ada, yang sebenarnya adam di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan agama Islam, dengan tauhid sebagai dasar-dasar agama Islam telah aku pelajari. Ternyata selama memahami bagaimana sifat-sifat wajibnya Allah yang 20 dan bagaimana sifat-sifat muhalnya Allah yang 20. Ternyata di situ kami menyadari bahwa sesungguhnya sifat-sifat manusiaku ini berada di dalam seluruh sifat muhal bagi Allah. Namun ternyata selama ini tak terasa diri kita semua selama ini sudah berposisi sebagai Allah. Tidak kita sadari. Karena kenapa? Karena selama ini kita bertuhan dan kita beragama hanya sebatas kulit, hanya sebatas syariat-syariat saja. Selama ini kita mengabaikan dasar-dasar Islam itu sendiri yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, termasuk junjungan kita bersama, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu membawa bendera tauhid di hatinya. Hatinya selalu berkumandangkan tauhid. Hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berkumandangkan mengesahkan Allah daripada mengesahkan diri manusianya. Akan tetapi selama ini kita luput mempelajari dan memahami itu. Pelajaran iman tauhid seolah-olah kita abaikan, kita singkirkan karena kita menyangka syariatlah yang paling diutamakan ketimbang tauhid. Berislam secara syariat saja yang diutamakan daripada berislam di sisi Allah. Jika berislam di sisi manusia, cukup membaca syahadat lewat lisan, lewat mulut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Cukup, sudah Islam. Hanya persaksian mulut.
hanya persaksian lisan saja yang semuanya dipenuhi dengan kedustaan hati, kebohongan hati, membohongi hati, mendustai hati, yang mana hati belum beragama, yang mana hati belum bertuhan. Kita lebih mengutamakan beragama dan bertuhan secara syariat saja, dan kita mengabaikan agama dan bertuhan secara hati. Karena sesungguhnya Allah tidak memandang wajah dan hartamu, Allah tidak memandang ilmu dan amalmu. Allah tidak memandang itu. Dan Allah tidak memandang nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Allah tidak memandang pangkat-pangkatmu di sisi manusia. Akan tetapi Allah hanya memandang hatimu. Di dalam hatimu itu yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, yang punya kehendak, yang punya kekuatan, yang punya penglihatan, yang punya pendengaran, dan yang punya berkalam-kalam itu siapa? Diri manusia muka atau Allah yang mempunyai sifat-sifat itu? Jika di dalam hati kita masih kitalah yang berasa wujud, masih kitalah yang berasa hidup, masih kitalah yang berasa berkuasa, masih kitalah yang berasa punya kehendak, daya upaya, dan ikhtiar, masih kitalah yang berilmu, masih kitalah yang mampu melihat dan mendengar serta berkata-kata. Yang mana kesemua sifat itu masih diakui sebagai sifat manusianya, berarti selama ini yang jadi Allah, yang jadi Tuhan bukanlah diriku, kata Allah, namun dirimulah yang telah lama mentuhankan dirimu sendiri. Karena di dalam hatimu, selagi engkau merasa memiliki, menguasai sifat-sifat itu bagimu, maka Allah akan gaib bagimu. Allah sebagai Tuhan akan tidak nyata bagimu. Yang nyata, yang wujud hanyalah dirimu di hatimu. Maka dari itu, kenalilah Allah dengan seluruh sifat-sifatnya, dan kenalilah dirimu, diri manusia kita, dengan seluruh sifat-sifat diri manusia kita. Jika Allah yang punya sifat wujud ada,
Jadi lawannya adalah Adam, tidak ada. Jadi bila kita manusia ini dikatakan bertuhankan Allah, maka sejujurnya lah kita memposisikan diri kita di dalam sifat kebalikannya Allah di hati kita, yakni sifat Adam, yakni tiada, yang wujud hanya Allah, yang ada hanya Allah. Inilah yang dimaksud bertuhan, beragama di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Selama ini kita kan beragama, selama ini kita bertuhan hanya di sisi manusia. Selama ini kita menyembah manusia daripada menyembah dan mengabdi kepada Allah. Amal ibadah kita selama ini hanya kita tunjukkan kepada manusia daripada kepada Allah. Itulah buktinya bahwa selama ini kita tak sedetik pun beribadah kepada Allah, melainkan kita hanya menyembah, mengabdi kepada manusia agar kita bisa dilihat oleh manusia, agar kita bisa disaksikan oleh manusia bahwa diri kita sudah beragama dan bertuhan di sisi manusia. Kita selama ini mengabaikan hati, membohongi hati, mendustai hati. Dengan agama syariatlah kita menutupi keateisan hati kita kepada Allah. Jadi agama hanya buat kedok belaka untuk menyembunyikan kekufuran hati, untuk menyembunyikan kesyirikan hati, untuk menyembunyikan mensekutukan hati daripada Allah, mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Bagaimana mungkin tidak mensekutukan Allah, sementara kitalah yang selama ini menjadi Tuhan, menjadi Allah. Kita tidak merasa, sedangkan Allah yang original, Allah yang asli, Allah sebagai pencipta diri kita telah kita gaibkan, telah kita tiadakan di hati kita. Maka dari itu, marilah para sahabat, maka dari itu marilah wahai manusia, ya ayyuhan nas, seluruh manusia itu adalah hamba-hambanya Allah, ciptaan Allah. Siapapun orangnya, apapun agamanya,
tak satu pun manusia yang bukan ciptaan Allah. Jadi seluruh manusia itu adalah hamba-hambanya Allah, ciptaan Allah yang dihidupi oleh Allah, yang berwalikan kepada Allah. Marilah kita bertobat kepada Allah dari menjadi Allah. Marilah kita bertobat kepada Allah dari menjadi Tuhan. Maka posisikanlah kita kembali kepada kefitrahan diri manusia kita yang tak ada, yang tak hidup, yang tak kuasa, yang tak berilmu, yang tak punya kehendak kerentak hati sedikit pun, yang tak bisa melihat yakni buta, yang tak bisa mendengar yakni tuli, dan yang tak bisa berkata-kata yakni bisu. Itulah sifat sejati yang wajib kita miliki. Sifat-sifat keberadaan diri manusia kita, sifat-sifat asli manusia kita. Sebelum saya didatangkan ke dunia ini 42 tahun yang lalu, meskipun usia saya sekarang 47. Ketika akhir balik umur 5 tahun, yakni terhitung 42 tahun. 42 tahun sudah saya menjadi Allah, tidak terasa. 42 tahun sudah kita menjadi Tuhan, tapi tidak terasa. Jadi sifat asli manusia kita adalah sejak bayi sampai umur 5 tahun sebelum datang detik-detik akhir balik tiba, itulah sifat asli kita. Sifat sejati manusia kita, yang mana saat bayi kita tidak merasa ada. Adam masih di dalam surga, yang mana di saat bayi kita tak merasa hidup karena kita tidak ada. Bagaimana mungkin kita merasa hidup jika kita tidak ada? Yang bagaimana saat bayi kita tak merasa berkuasa atas segala tindak lakunya badan ini. Kita tak berkuasa menangis, kita tak berkuasa tersenyum, kita tak berkuasa atas rasa lapar, kita tak berkuasa atas rasa kenyang, kita tak merasa berkuasa buang air besar dan buang air kecil. Kita tak merasa karena saat itu kita tidak ada. Kita masih di dalam surga, yakni masih dikuasai oleh hayatullah. Karena itulah kenapa bayi disebut suci, karena bayi suci dari kehadiran diri manusia kita.
Karena saat bayi yang ada hanya yang maha suci, yakni Allah sendiri. Dohir batinnya Allah. Hidup waktu bayi itulah batinnya Allah. Sedang badan-badan ini waktu bayi itu zahirnya Allah. Jadi badan-badan inilah sebagai bukti bahwa Allah itu wujud. Allah itu ada. Allah itu hidup. Maka marilah kita sadari dengan kita berzuhud, berkhalwat, mengheningkan cipta diri manusia kita yang selama ini menjadi Tuhan. Tiadakanlah, adamkanlah dirimu di hatimu. Matikanlah dirimu di hatimu. Jika sudah terlaksana itu semua, maka nyatalah Allah bahwa hidup ini Allah, kuasa ini Allah, daya upaya serta apapun yang berkerentak di hati ini adalah Allah sebagai maklumat, sebagai perintah kepada badan-badan ini. Karena badan-badan inilah Muhammad Rasulullah. Karena badan-badan dan alam semesta inilah Nurullah, Nur Muhammad yang di jari-jari manusia. Jadi Nur Muhammad itu adalah sejatinya badan-badan dohir ini dan alam semesta yang bisa kita saksikan, itulah Nur Muhammad. Kembalikan lagi Nur Muhammad kepada Nurullah, yakni Muhammadnya digoibkan, nyatakanlah Allahnya yang berkuasa atas alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua, terutama diri saya sendiri, selalu dibimbing oleh Allah dengan cara masuklah dan masuklah ke dalam dirimu. Bacalah kitab-kitabmu, simaklah kitab-kitab jati dirimu yang adam, yang tiada. Toh nanti pun kita juga adam, tiada ketika waktunya sudah tiba. Jadi nyatakan dulu ketiadaan kita sebelum ketiadaan itu muncul. Inilah yang dimaksud mati sebelum mati, agar jiwa selamat dari selain Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.